Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di materi sebelumnya sudah dibahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi, di materi kali ini akan dibahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan cerita fiksi. Yang akan dibahas pertama yaitu mengenai struktur cerita fiksi. Pada cerita fiksi memiliki struktur sebagai berikut, yaitu 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, dan yang terakhir 6. Koda atau reorientasi. Struktur cerita fiksi yang pertama yaitu 1. Abstrak. Bagian ini adalah opsional atau boleh ada maupun tidak ada. Bagian ini menjadi inti dari sebuah cerita teks fiksi. Contohnya bisa kalian simak di bawah ini. Selanjutnya, struktur cerita fiksi yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini menjelaskan tentang tema, latar belakang tema, serta tokoh dalam novel. Bagian ini biasanya terletak pada bagian awal cerita dan menjadi penjelas dari cerita fiksi dalam novel. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, komplikasi. Bagian yang berisi tentang permasalahan-permasalahan yang mulai dihadapi para tokoh dalam cerita. Contohnya sebagai berikut. Struktur cerita fiksi yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu bagian dari cerita yang berisi tentang pembahasan, pemecahan, atau penyelesaian masalah yang dihadapi para tokoh, namun belum berakhir. Contohnya kalian bisa simak sebagai berikut. Struktur cerita fiksi yang kelima yaitu resolusi. Resolusi yaitu bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi para tokoh. Contohnya, kalian bisa simak sebagai berikut. Dan struktur cerita fiksi yang terakhir yaitu yang keenam, koda atau reorientasi. Koda yaitu bagian yang berisi amanat cerita atau pesan moral yang dipetik dari cerita fiksi. Contohnya sebagai berikut. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai struktur cerita fiksi. Jadi, sekarang kita lanjutkan mengenai pembahasan yaitu kaidah kebahasaan cerita fiksi. Adapun kaidah atau tata bahasa dalam teks cerita fiksi yaitu ada 3. Yang pertama, metafora, kedua, metonomia, yang ketiga, persamaan. Yang akan dibahas pertama yaitu metafora. Metafora yaitu perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Misalnya pada contoh, ibu itu memeluk sang buah hatinya. Arti dari kata buah hati adalah anak. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian simak sebagai berikut.
Kaidah kebahasaan cerita fiksi yang kedua yaitu metonimia. Metonimia yaitu gaya bahasa yang digunakan kata tertentu digunakan sebagai pengganti kata yang sebenarnya, tapi penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Misalnya saja, pada contoh kalimat, Pak Rudi lebih senang berangkat kerja menggunakan Gojek daripada harus membawa mobil pribadi. Jadi, kata Gojek yang digunakan adalah label yang ditunjukkan untuk menggantikan maksud ojek online. Untuk contoh yang lain, kalian bisa simak sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerita fiksi yang ketiga, persamaan. Pada majas ini digunakan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya. Misalnya saja, seumpama, selayaknya, laksana, dan lain-lain. Contoh kalimat majas persamaan yaitu larinya cepat bagaikan kilat petir. Maka objek yang dibandingkan adalah lari yang cepat yang dibandingkan dengan kilat petir. Gaya bahasa persamaan dalam kalimat tersebut ditandai dengan adanya penggunaan kata bagaikan. Nah, itu tadi materi yang telah dibahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fiksi. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Untuk materi buku fiksi, sampai di sini. Selanjutnya di materi berikutnya akan dibahas mengenai unsur buku non-fiksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.